Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat Bayu bergegas menghampiri Mbok Retno, aku ikut serta menyusulnya. Mbok Retno, panggil Bayu. Langkah kakinya terhenti tak kala menyadari bahwa Mbok Retno masuk ke dalam kawasan hutan mati. Kemana perempuan itu, Bay? Tanya aku saat sampai dekat Bayu. Dia masuk hutan larangan, Mas, jawab Bayu. Bay, kamu panggil warga lainnya. Mas akan mengikuti dari kejauhan. Sudah, Mas, biarkan saja, nggak usah disusul, berbahaya. Ini darurat, Bay, jangan membantah. Walaupun berat, namun akhirnya Bayu tetap mengikuti perintahku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku perlahan berjalan memasuki hutan belantara itu. Lama menelusuri belantara ini, akhirnya indera penglihatanku menemukan Mbok Retno. Aku terus menerobos kegelapan malam mengikutinya. Suara hewan penghuni belantara, sesekali juga terdengar sayup lolongan anjing pilu, membuat suasana menjadi mencekam. Aura mistis sangat pekat di dalam hutan ini. Beberapa kali juga tubuh dibuat merinding tak kala merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Aku terus berjalan mengendap-endap di antara pepohonan dan berusaha agar tidak terlalu jauh, takut nanti kehilangan jejak. Kaki kian jauh melangkah, hari semakin gelap. Di kejauhan, di tengah kegelapan malam, aku melihat Mbok Retno berjalan meniti jalan setapak. Aku terus saja mengikutinya. Di kiri dan kanan bahu jalan ini hampir tenggelam diselimuti semak belukar. Sepertinya selama ini penduduk lokal tidak pernah mengetahui bahwasanya di dalam belantara sunyi ini terdapat jalan setapak menuju ke suatu tempat. Langkah Mbok Retno yang pelan dan sesekali berhenti, seolah dia menyadari bahwasanya perjalanannya kali ini sedang diikuti. Aku mulai ragu untuk terus mengikutinya karena takut nanti ketahuan sebelum mengetahui apa yang ingin dia lakukan. Di dalam hutan belantara di tengah kegelapan malam, sudah dapat dipastikan jika tidak ada sesuatu yang penting dan rahasia, mana mungkin Mbok Retno rela menerobos tempat angker ini seorang diri. Keyakinan itulah yang menjadi alasan kuat untukku terus mengikutinya. Beberapa puluh menit kemudian, entah sudah berapa jauh aku berjalan mengikutinya. Pada akhirnya tibalah Mbok Retno di sebuah sanggar tua. Di sekeliling sanggar itu ditumbuhi semak-semak setinggi dada orang dewasa. Sudah dapat dipastikan bahwa tempat ini tak berpenghuni. Mbok Retno melirik ke kiri ke kanan sebelum memutuskan untuk melangkah memasuki sanggar itu. Suasana semakin menegangkan. Tak kala burung-burung gagak hitam berhamburan saat pintu sanggar itu dibuka. Aku terus saja mengawasi dari kejauhan, sembari melawan rasa takut yang menyergap. Kaki perlahan mulai meniti langkah mendekati sanggar itu, penuh dengan kehati-hatian. Tentunya setelah memastikan Mbok Retno benar-benar memasukinya terlebih dahulu. Aku mengawali langkah dengan tumit. Hal itu dilakukan agar derap langkah kaki tidak menimbulkan bunyi yang bisa mengundang perhatian Mbok Retno. Saat sampai, aku terkejut bukan main. Tak kala melihat dari lubang-lubang kecil di celah dinding papan, menemukan sosok lain bersama Mbok Retno. Seorang pria lusuh berpakaian compang-camping memakai tudung jerami, tengah menanti kedatangan Mbok Retno di dalamnya.
Pria itu sedikit kesal dan marah-marah karena keterlambatan Mbok Retno. "Kamu lama sekali, Mbok. Saya sudah lapar." "Ini makanlah," ujar Mbok Retno sembari memberikan makanan dan tak menghiraukan ucapan pria itu. "Kau tidak boleh lagi keluar. Sekarang sangat berbahaya," sambungnya. "Berbahaya kenapa? Bukannya orang-orang desa itu tidak ada yang peduli denganku?" pungkas pria itu. "Itu mungkin dulu. Sekarang ada seorang pemuda memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang kuat. Bisa saja dia menjadi rintangan. Kita habisi saja." "Jangan sembarang bicara. Kodam pendampingnya sangat kuat. Bersabarlah, sebentar lagi juga dia akan pergi meninggalkan desa ini." Namun saat aku sedang menguping pembicaraan Mbok Retno dengan pria lusuh itu, tiba-tiba saja, "Tio! Mas Tio!" terdengar suara riuh memanggil namaku. Suasana menjadi sangat gelap. Di kejauhan, cahaya senter menembus belantara. Dari cahaya yang terlihat, sepertinya Bayu tak seorang diri. "Cepat matikan lampu," ujar Mbok Retno. "Kita pergi dari sini. Bawa semua berkas-berkas itu." Mendengar Mbok Retno dan pria lusuh itu akan pergi, aku berencana ingin mencegahnya. Perlahan dari obor yang tersisa, Mbok Retno dan pria lusuh itu keluar dari dalam sanggar. Saat tangannya yang membawa obor itu mulai melewati pintu, aku pun meniupnya hingga padam. Di tengah kegelapan malam, aku memiting pria lusuh itu dari belakang. Tangan kanan yang memegang kedua tangan sang pria, sedangkan tangan kiri menjepit lehernya. "Apa ini?" terdengar suara pria itu di kegelapan malam, sembari merontak melawan untuk membebaskan diri. "Katakan, apa yang kalian lakukan di tempat sepi seperti ini?" hardiku. Mbok Retno yang mengetahui situasi tak berpihak padanya, mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya, Bayu dan beberapa warga yang datang keburu memergokinya. "Astagfirullah, ternyata kamu dalang dari semua ini, Mbok," hardik Lek Marno. Akibat ketakutan dihakimi warga, Mbok Retno menjatuhkan berkas yang ia bawa. Dari sana terungkap bahwa pria yang aku tahan ternyata Pak Darman, yang selama ini warga kira adalah orang gila. Dan berkas yang ada di tangan Mbok Retno adalah surat tanah milik korban hilang yang ditemukan meninggal di atas makam bebatuan kuno. Termasuk surat tanah ladang ibu pun ada di sana. Korban-korban pemilik tanah dipaksa menandatangani surat jual beli tanah yang sebenarnya tidak pernah ada jual beli sebelumnya. Surat jual beli itu dibuat dengan tanggal sebelum korban-korban wafat. Karena tidak ingin aksi bejatnya diketahui, bersama Pak Darman, Mbok Retno menghabisi nyawa korbannya. Kemudian setelah beberapa hari, korban diletakkan di atas pemakaman bebatuan kuno agar warga percaya bahwa orang-orang hilang itu adalah korban makhluk gaib. "Ayo, kita bawa mereka ke rumah Pak Kades," ujar Lek Marno. Malam itu, Mbok Retno dan Pak Darman digiring ke rumah Pak Kades. Di rumah Pak Kades, Mbok Retno dan Pak Darman mengakui bahwa mereka terpaksa melakukan semua itu karena ingin menebus anaknya yang sekarang terjerat kasus narkoba di kantor polisian. Malam itu juga, Pak Kades Sugiharto meminta pihak kepolisian untuk mengamankan tersangka dan beberapa barang bukti. Malang nasib Mbok Retno dan Pak Darman harus menghabiskan sisa umur di balik jeruji besi. Singkat cerita, setelah kasus itu terbongkar, keesokan harinya, aku dan Murni juga Bayu pulang ke Palembang. Sedangkan tanah milik ibu kami wakafkan untuk rencana pembangunan musola. "Saya titipkan rumah ini, Lek. Mungkin walau tidak setiap tahun, suatu saat kami akan kembali lagi ke sini untuk berziarah ke makam ibu," ujarku. Hari itu, warga mengitari keberangkatan kami cukup banyak. Hati ini terasa haru saat lambaian tangan dada-dada dari mereka menjadi salam perpisahan. Siang itu, kami mendapatkan tiket pesawat di jam terbang pukul 3 sore
Sekitar pukul 5 kami telah mendarat di Bandara Silampari Airport di kota Lubuk Linggau. Di bandara kami telah ditunggu oleh ibu, Hendrik dan Tina yang kala itu sedang menggendong Dapa anak kami. "Alhamdulillah, akhirnya kalian sampai dengan selamat," ujar ibu. "Tina, Hendrik, bagaimana kabar kalian?" tanyaku. "Alhamdulillah Tio," jawab Hendrik. "Oh ya Murni, kami turut berduka cita atas meninggalnya ibumu," sambung Tina. "Terima kasih Tina. Oh ya, perkenalkan ini Bayu adik saya," pungkas Murni. Setelah perkenalan itu, kami pun menuju mobil yang Hendrik bawa dan meluncur ke rumah. Di dalam mobil, Hendrik bercerita bahwa dia sekarang sudah resmi pindah tugas di kota Lubuk Linggau. "Wah, kalau begitu kita harus ditraktir makan-makan dong," ujar Murni pada Tina. "Nanti malam saja kita buka puasa bersama di rumah baru kami," ujar Tina. "Buka puasa?" ujarku mengulangi ucapan Tina. "Iya Tio, sesuai arahan Ustadz Muzakir, saya harus berpuasa selama 40 hari. "Oh iya, saya lupa." Tidak terasa, akhirnya kami tiba di rumah. "Ini rumah kita," ujar ibu pada Bayu. "Wah, asik dong. Rumahnya di kaki gunung," pungkas Bayu. "Kamu pernah mendaki?" tanyaku. "Pernah sekali mas, pas liburan lulus SMP." "Mendaki gunung apa?" "Gunung Penanggungan mas. Lagi pula hanya berjarak sekitar 55 km dari rumah. Ketinggiannya juga sekitar 1653 mdpl. Belum berani mendaki gunung di atas 3000-an mdpl." Sudah, masuk dulu. Nanti saja bicara soal gunungnya," pungkas ibu. "Oh ya Tio, sebentar lagi masuk waktu buka puasa. Kami pamit pulang dulu," ujar Hendrik yang tak ikut masuk. "Ya sudah kalau begitu Hendrik. Terima kasih karena telah menyibukkan diri menjemput kami di bandara." "Sama-sama." Hendrik dan Tina pun berpamitan. Setelah memastikan mereka benar-benar telah pergi, kami pun masuk ke dalam rumah. Semenjak kepulangan dari Gunung Dempo, tidak pernah lagi terdengar kabar-kabar miring tentang keluarga Tina. Sepertinya Hendrik sudah bisa berdamai dengan hatinya dan menerima Tina dengan kesalahan-kesalahan terdahulu. Sedangkan aku dan Murni, setelah pulang dari Tanah Jawa, kami kembali ke perusahaan tempatku bekerja. Namun kali ini kami hanya berdua saja. Ibu tetap di Linggau mengurus Dapa dan juga Bayu yang rencananya akan melanjutkan sekolah SMA. Nah teman-teman, sampai di sini dulu cerita tentang pendaki Gunung Demponya. Ambil sisi positif dan buang hal-hal negatif di dalam kisah ini. Tio pernah berkata, sekecil apapun kesalahan, tetaplah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu, berpikirlah sebelum melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut fikih dan hukum alamnya. Hargai tempat-tempat yang telah menjadi kepercayaan di mana saja tempat kita berpijak. Tidak mempercayai bukan berarti tidak menghargai, bukan? Jika Anda memiliki kisah-kisah mistis atau kisah nyata di daerah Anda yang ingin diangkat kembali, boleh DM saya di Instagram atau inbox saya di via Facebook. Link sosial media saya ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.